Halo bapak-bapak yang saya hormati dan saya sayangi, selamat datang kembali di podcast Kesehatan Lansia, tempat kita berbagi ilmu kesehatan dengan tenang dan penuh kasih sayang. Saya Dr. Sarah, spesialis andrologi, yang setiap harinya membantu banyak bapak yang mengalami berbagai masalah kesehatan pria, termasuk yang berkaitan dengan alat kelamin. Hari ini, kita akan membahas satu topik yang sering sekali membuat hati Bapak gelisah, yaitu tentang ukuran alat kelamin pria. Saya tahu topik ini kadang terasa sensitif dan membuat malu, tapi tenang saja Bapak, di sini kita bicara seperti ayah dan anak, dengan jujur dan tanpa menghakimi. Tujuannya, agar Bapak lebih mengerti tubuh sendiri, tidak lagi cemasi berlebihan, dan bisa menikmati masa tua dengan lebih tenang bersama ibu. Banyak bapak di Indonesia, terutama yang sudah memasuki usia 50 tahun ke atas, sering merasa minder dengan ukuran alat kelaminnya. Kadang bapak bilang, "Dok, kok punya saya kelihatan kecil sekali ya? Sementara teman-teman saya di pengajian atau saat nongkrong kelihatannya lebih besar." Atau ada juga yang bilang, "Saya sering nonton film, kok aktornya beda sekali dengan saya." Akibatnya, bapak jadi overthinking, cemas duluan, dan kadang sulit menikmati hubungan suami istri. Padahal bapak, tidak semua yang kelihatan kecil itu berarti ada kelainan. Bisa jadi itu hanya variasi normal dari tubuh kita. Mari kita bahas pelan-pelan ya bapak. Sebenarnya, alat kelamin pria itu secara alami ada dua jenis utama. Ini bukan penyakit, melainkan perbedaan cara Tuhan menciptakan tubuh kita. Pertama, ada yang disebut tipe shower. Tipe ini seperti orang yang sombong sedikit. Waktu lemah saja, alat kelaminnya sudah kelihatan cukup panjang dan besar. Tapi ketika mengeras atau ereksi, ukurannya tidak bertambah terlalu banyak. Jadi panjangnya hampir sama saja. Banyak pria dari Eropa yang memiliki tipe seperti ini. Kedua, ada tipe grower. Ini yang paling umum dimiliki oleh pria Indonesia dan Asia pada umumnya. Waktu lemas kelihatan kecil, mungil, dan seperti tidur nyenyak. Tapi begitu terjadi ereksi, wah, langsung berubah. Bisa menjadi lebih panjang, lebih besar, dan lebih keras. Kadang selisih panjangnya bisa mencapai 4 cm atau bahkan lebih, seperti macan tidur yang dibangunkan. Banyak bapak yang tipe grower ini merasa lega setelah tahu bahwa ini hal yang biasa. Kenapa bisa ada dua tipe yang berbeda? Karena di dalam tubuh kita ada jaringan yang namanya elastin. Jaringan ini seperti karet yang bisa melar. Pada tipe shower, elastinnya sedikit, jadi sudah kelihatan besar sejak awal. Pada tipe grower, elastinnya banyak, jadi saat lemas kecil, tapi saat dibutuhkan bisa melar dengan maksimal. Kedua-duanya adalah variasi yang normal, Bapak. Tidak ada yang lebih baik atau lebih buruk. Yang penting adalah fungsinya tetap baik. Selain itu, ukuran alat kelamin juga dipengaruhi oleh faktor keturunan dan ras, sama seperti tinggi badan dan bentuk tubuh. Ada ras yang rata-rata tubuhnya lebih tinggi dan besar, ada yang lebih kecil. Dari data penelitian, rata-rata panjang alat kelamin pria Asia saat diregangkan memang lebih pendek dibandingkan ras lain. Misalnya, Amerika Selatan sekitar 15,6 cm, Amerika Utara sekitar 13,75 cm, Eropa sekitar 13,4 cm, Asia sekitar 11,6 cm. Makanya Bapak tidak perlu terlalu membandingkan diri dengan aktor film barat. Mereka dipilih karena memiliki ukuran yang lebih besar dari rata-rata dan kadang ada bantuan teknis atau obat-obatan. Kita sebagai pria Indonesia, yang penting adalah ukuran kita masih dalam batas normal sesuai standar kita sendiri. Bagaimana cara mengecek apakah ukuran Bapak normal? Caranya sangat sederhana Bapak, bisa lakukan sendiri di rumah dengan tenang. Ambil penggaris biasa, regangkan penis dengan lembut, bukan saat ereksi tapi ditarik pelan-pelan sampai maksimal tanpa sakit. Ukur dari pangkal atau akar penis sampai ujung kepala. Untuk pria dewasa Indonesia, rata-rata panjang saat diregangkan adalah 10 hingga 11 cm.
Kalau ukurannya kurang dari 7,5 cm, itu disebut mikropenis. Ini termasuk kelainan yang perlu diperiksa dokter. Bisa saja diberikan terapi hormon untuk membantu pemanjangan agar mencapai ukuran normal. Jadi, kalau Bapak merasa sangat kecil, jangan sungkan untuk konsultasi ya. Ada juga kondisi lain yang membuat alat kelamin kelihatan kecil, padahal ukurannya sebenarnya normal. Namanya buried atau penis terkubur. Ini sering terjadi pada bapak yang mengalami kegemukan atau obesitas. Lemak banyak menumpuk di perut dan pangkal paha, sehingga penis seperti tertarik ke dalam dan tersembunyi. Kelihatannya kecil sekali. Solusi yang paling baik dan aman adalah menurunkan berat badan. Dengan olahraga ringan seperti jalan kaki setiap hari, makan sayur dan buah lebih banyak dan mengurangi makanan manis dan berlemak, lama-lama lemak akan berkurang dan penis bisa kembali menonjol seperti semestinya. Peringatan penting dari Dokter Sarah. Saya sering bertemu bapak-bapak yang karena minder akhirnya mencoba cara-cara yang berbahaya. Misalnya, suntik minyak parafin atau minyak lain ke dalam penis supaya kelihatan besar. Akibatnya penis bisa meradang hebat, bengkak dan bahkan harus dioperasi untuk membersihkan minyak tersebut. Atau memasang manik-manik atau benda asing di bawah kulit penis supaya terasa lebih saat berhubungan. Ini juga sangat beresiko menyebabkan infeksi, luka, dan kerusakan permanen. Mohon sekali Bapak, jangan pernah mencoba hal-hal seperti itu. Itu bukan solusi, malah bisa merusak kesehatan jangka panjang. Ada satu kondisi lagi yang tidak boleh disepelekan, impoten berat yang dibiarkan lama. Kalau ereksi sudah sulit terjadi dalam waktu yang lama, aliran darah ke penis terganggu. Jaringan penis tidak mendapat oksigen dan nutrisi yang cukup. Lama-kelamaan jaringan bisa rusak dan penis bisa menyusut ukurannya. Makanya kalau Bapak sudah mulai mengalami kesulitan ereksi, jangan ditunda-tunda. Segera periksakan ke dokter. Semakin cepat ditangani, semakin baik hasilnya. Bapak-bapak yang baik, intinya adalah begini. Selama panjang alat kelamin Bapak saat diregangkan masih di atas 7,5 cm dan mendekati 10-11 cm, maka itu sudah termasuk normal sesuai standar Indonesia. Ukuran bukan segalanya, yang jauh lebih penting adalah kesehatan secara keseluruhan, kemampuan ereksi yang baik, komunikasi yang terbuka dengan pasangan dan kasih sayang di antara suami istri. Kalau Bapak masih khawatir, silahkan datang ke dokter andrologi. Kami siap membantu dengan pemeriksaan yang sopan dan penanganan yang sesuai. Terima kasih banyak Bapak sudah mendengarkan podcast ini dengan sabar sampai akhir. Semoga penjelasan ini bisa membuat hati Bapak lebih tenang dan lega. Jangan lupa follow atau subscribe podcast Kesehatan Lansia, supaya Bapak tidak ketinggalan episode-episode berikutnya tentang kesehatan pria di masa senja, seperti masalah prostat, ereksi, stamina, dan banyak lagi. Tetap jaga kesehatan dengan baik ya Bapak. Makan yang teratur, olahraga ringan, istirahat cukup, dan selalu dekat dengan keluarga. Kita bertemu lagi di episode selanjutnya. Salam sehat dari saya, Dr. Sinta. Semoga Allah memberikan kesehatan yang panjang dan berkah bagi Bapak semua. Amin.